Pernah kepikiran gak sih, ada keajaiban apa aja yang terjadi di dapur kita? Makanan yang tiba-tiba berubah, rasanya kayak sulap. Nah, hari ini kita bakal jadi detektif kuliner buat mengungkap siapa sebenarnya koki-koki rahasia di balik semua ini. Misteri pertama kita. Coba deh bayangin adonan roti. Awalnya kan kempes, tiba-tiba bisa ngembang gede banget. Kayak ada yang niuk dari dalam kan? Ini udara datangnya dari mana coba? Terus tempe, aneh juga kan? Gimana ceritanya butiran kedelai yang misah-misah gitu bisa nyatu jadi satu balok yang padat? Seolah-olah ada jaring gaib yang ngikat semuanya. Jaring apa tuh? Dan misteri terakhir ini nih, yang paling bikin penasaran. Kita punya singkong, rasanya tawar, hambar. Tanpa ditambahin gula sama sekali, kok bisa jadi tape yang manis banget? Gula siluman dari mana ini? Jawabannya, ternyata pelakunya itu makhluk hidup. Yup, beneran. Organisme super kecil yang kerja diam-diam. Nah, di penelusuran kali ini kita bakal bongkar identitas mereka satu persatu. Siap? Ayo kita mulai. Oke, kita masuk ke berkas kasus pertama. Hantu gas di dalam adonan. Siapa nih biang keladi di balik roti dan donat yang mengembang sempurna? Nah, buat mecahin kasus ini, kita harus jawab satu pertanyaan penting. Ragi, yang bentuknya bubuk itu, sebenarnya makhluk hidup atau cuma serbuk biasa kayak tepung? Jawabannya bakal nentuin semuanya loh. Biar dapat bukti, kita bikin eksperimen simpel aja. Kita sebut balapan balon ragi. Gini caranya, kita siapin 3 botol, semua diisi ragi sama air. Botol pertama kita kasih makan gula, yang kedua garam, yang ketiga pemanis buatan. Terus kita tutup pakai balon. Tinggal tunggu deh, lihat siapa yang menang. Dan jeng-jeng, lihat hasilnya. Ini dia bukti yang kita cari-cari. Balon di botol yang dikasih gula ngembang gede banget. Sementara 2 lainnya, kempes aja tuh. Beda banget kan? Nah, pertanyaannya, kok bisa gini? Penjelasannya sebenarnya simpel. Buat ragi, gula itu ibarat nasi. Makanan utama buat dapat energi. Makanya dia seneng banget. Sebaliknya, garam itu kayak racun, bikin ragi dehidrasi, kering terus mati. Jadi, putusannya udah jelas. Pelakunya adalah ragi. Dia ini sejenis jamur bersel satu yang hidup. Dia makan gula, terus dia napas, ngeluarin gas karbon dioksida. Nah, gas inilah yang bikin gelembung-gelembung udara di roti kita. Kasus pertama, tuntas. Oke, lanjut. Kita buka berkas kasus kedua, jaring kedelai yang hangat. Kasus tempe ini punya 2 petunjuk aneh. Kok dia anget dan ada jaring-jaring putih apa itu? Coba deh, pernah nggak sih kalian pegang tempe yang lagi dibuat? Pasti kerasa anget kan? Kayak lagi demam. Emang tempe bisa demam? Terus benang-benang putih kayak kapas yang nyatuin kedelainya itu apaan sih sebenarnya? Nah, benang-benang putih itu namanya hifa. Anggap aja hifa ini kayak tubuh dari si jamur. Jaringan akar super kecil yang tumbuh, menjalar, terus ngiket tiap butir kedelai jadi satu kesatuan yang solid. Coba bayangin jaring laba-laba deh. Ya, kayak gitu. Hifa dari jamur tempe ini menyebar kemana-mana, meluk setiap butir kedelai. Inilah yang bikin kedelai yang tadinya buyar bisa jadi balok tempe yang kokoh. Terus, soal angetnya gimana? Itu namanya panas metabolisme. Sama kayak badan kita yang jadi panas kalau lagi olahraga, si jamur ini juga lagi kerja keras makanin nutrisi dari kedelai. Aktivitas super sibuk ini ngasilin energi, dan salah satunya dalam bentuk panas. Jadi tempe itu bukan demam, tapi lagi nge-gym. Kasus terakhir, dan mungkin yang paling ajaib, pencurian gula gaib. Kita bakal selidikin gimana ceritanya makanan yang tawar bisa jadi manis legit tanpa ditambah gula sama sekali. Ini dia inti misterinya. Kita mulai dari singkong. Rasanya, ya gitu deh, ambar, penuh pati. Terus kita nggak nambahin gula sedikit pun. Tapi setelah beberapa hari, voila, jadi tape yang manis dan lembut. Pertanyaannya, dari mana datangnya gula ini? Oke, para detektif rasa, kita lacak jejak si gula gaib ini. Coba lihat lini masa ini. Setelah 24 jam, mulai tuh ada rasa manis tipis-tipis. Puncaknya di 48 jam. Manis banget, teksturnya lembut. Tapi setelah 72 jam, manisnya malah berkurang. Gantinya muncul rasa asam sama alkohol. Nah, ini petunjuk krusial. Ternyata si koki tak kasat mata di TP ini punya senjata rahasia. Namanya enzim. Anggap aja enzim ini kayak gunting super kecil, gunting level molekul. Tugasnya motong-motong rantai pati yang panjang dan hambar, jadi potongan-potongan kecil gula yang manis. Jadi gulanya nggak datang dari mana-mana, tapi dibuat langsung di tempat.
Oke, setelah kita bongkar 3 kasus tadi, sekarang waktunya kita simpulkan dan kasih putusan akhir soal para koki rahasia ini. Jadi, ini dia profil para tersangka kita. Pertama, mereka semua itu mikroba hidup, kayak jamur dan ragi. Kedua, mereka butuh makanan khusus buat hidup. Ketiga, kerjaan mereka ini ngasilin produk sampingan, bisa gas, bisa panas, bisa rasa baru. Intinya, mereka ini para ahli transformasi. Tapi, ada satu hal penting banget yang harus kita bedain. Kalau susu kita diamin aja di meja jadinya kan basi, beracun. Itu namanya pembusukan, kerjaannya mikroba jahat. Tapi kalau susu yang sama kita kasih mikroba baik, jadinya yogurt yang enak. Nah ini yang namanya fermentasi, perubahan yang kita mau dan kita kendalikan. Dan inilah nama dari semua proses ajaib yang kita bahas. Fermentasi. Ini bukan sulap, ini ilmu. Ilmu tentang gimana cara kita mempekerjakan mikroba baik buat mengubah makanan jadi lebih enak, lebih awet, bahkan lebih bergizi. Jadi, kita udah kenalan nih sama para koki di balik roti, tempe, dan tape. Mereka ada di mana-mana, kerja tanpa kita sadari. Ini jadi bikin kita mikir kan, kalau ada kekuatan tak terlihat yang bisa mengubah makanan kita sedrastis ini, kira-kira kekuatan tak terlihat apa lagi ya yang diam-diam membentuk dunia di sekeliling kita setiap detik.